Pernahkah kalian merasa dinding-dinding kamar kalian seolah bergerak mendekat, menghimpit dada hingga rasanya sulit sekali untuk sekadar menarik napas? Malam ini, itulah yang dirasakan Maya. Bukan karena hantu atau monster di bawah tempat tidur, melainkan teror yang jauh lebih nyata. Angka-angka merah di layar laptop yang menjerit menuntut pelunasan. Gaji bulan ini sudah habis bahkan sebelum sempat ia genggam, dan tagihan rumah sakit ibunya tidak bisa menunggu belas kasihan. Maya terdiam, menatap kosong ke arah tumpukan kertas tagihan yang berserakan seperti surat ancaman. Hening malam itu terasa begitu bising di kepalanya. Di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah notifikasi pop-up muncul di sudut layar ponselnya dengan bunyi yang aneh, bukan bunyi etting biasa, melainkan suara statis rendah yang membuat bulu kuduknya meremang. Iklan itu hanya bertuliskan satu kalimat sederhana namun menggoda. Dana cepat, tanpa jaminan, bayar saat kau siap. Jari Maya gemetar, akal sehatnya berteriak untuk menjauh, namun rasa takut akan masa depan mematikan logikanya. Ia butuh jalan keluar, sekarang juga. Tuhan, tolong aku, bisiknya lirih, namun entah pada siapa doa itu sebenarnya tertuju. Aplikasi itu bernama Saka. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada ulasan pengguna, hanya latar belakang hitam pekat, dengan tulisan merah yang seolah berdenyut. Maya membaca syarat dan ketentuannya dengan cepat, terlalu cepat. Matanya hanya menangkap kata pencairan instan, mengabaikan paragraf-paragraf aneh yang tertulis dalam bahasa yang kaku dan ambigu. Ada satu klausul yang membuatnya berhenti sejenak. Peminjam bersedia menyerahkan apa yang diminta saat jatuh tempo. Tidak ada sebutan bunga, tidak ada persentase denda. Hatinya berdegup kencang. Sebuah insting purba memperingatkannya bahwa ini bukan sekadar pinjaman uang. Namun, bayangan wajah ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit menghapus keraguan itu. Dengan satu tarikan napas panjang yang gemetar, jempol Maya menekan tombol setuju. Layar ponselnya berkedip sekali, seperti kilat kamera, lalu mati total selama beberapa detik sebelum menyala kembali dengan notifikasi saldo masuk. Uang itu nyata, masalahnya selesai. Tapi kenapa, tepat saat uang itu masuk, suhu di kamar kosnya mendadak turun drastis hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri. Ada hawa dingin yang tidak wajar, seolah-olah ia baru saja membiarkan jendela terbuka di tengah badai salju, padahal jendelanya terkunci rapat. Rasa lega itu datang membanjir, namun rasanya seperti air hangat yang perlahan berubah menjadi lumpur dingin. Maya menggenggam uang tunai yang baru saja ia tarik dari ATM. Lembaran uang itu terasa sedikit lembab dan berbau apek, seperti kertas tua yang disimpan di bawah tanah bertahun-tahun. Tapi Maya tidak peduli, yang penting ia bisa membayar rumah sakit besok pagi. Ia melangkah keluar dari bilik ATM. Jalanan dini hari itu sunyi senyap, terlalu sunyi. Biasanya ada suara jangkrik atau kendaraan yang lewat di kejauhan. Tapi malam ini dunia seolah mati. Saat ia berjalan pulang, ia merasakan sensasi menggelitik di tengkuknya. Perasaan klasik saat kita tahu kita sedang diamati. Ia menoleh ke belakang, hanya ada jalanan aspal kosong dan lampu jalan yang berkedip-kedip sekarat. Mungkin cuma perasaan gua aja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia kembali menghadap ke depan, bayangannya sendiri di trotoar tampak bergerak sedetik lebih lambat daripada gerakannya. Sebuah anomali kecil yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Uang di tangannya kini terasa berat, seolah-olah ia sedang menggenggam batu nisan, bukan kertas berharga. Tepat pukul 3 pagi, jam di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menipis, Maya tersentak bangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara dengungan rendah yang berasal dari ponselnya di atas meja. Ruangan itu gelap gulita, kecuali cahaya merah menyala yang memancar dari layar ponsel, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kamarnya. Maya meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan WhatsApp. Hanya notifikasi dari aplikasi Saka. Pesan itu singkat. Waktu dimulai, jangan tidur. Tubuh Maya membeku. Ia mencoba mematikan layar, tapi ponsel itu tidak merespons. Tombol power tidak berfungsi. Tiba-tiba, dari speaker ponsel yang kecil itu, terdengar suara napas. Berat, serak, dan basah. Suara napas itu terdengar begitu dekat, seolah-olah orang itu sedang berbaring tepat di sebelahnya, menempelkan bibir ke telinganya. Maya melempar ponselnya ke ujung kasur. Napasnya memburu. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, berharap ini hanya mimpi buruk efek kelelahan. Tapi suara napas itu tidak berhenti, malah semakin keras, memenuhi setiap sudut kamar sempit itu dengan aura ketakutan murni. Keesokan harinya di kantor, Maya tampak seperti mayat hidup.
Rekan kerjanya menyapa, tapi suaranya terdengar jauh dan bergema seperti dari dalam terowongan. Maya izin ke toilet untuk membasuh muka, berharap air dingin bisa menyadarkannya dari mimpi buruk yang terus berlanjut ini. Di bawah lampu neon yang berdengung, ia menatap cermin. Wajahnya tirus, kulit sawo matangnya terlihat abu-abu, dan matanya cekung. Ia menyentuh pipinya sendiri, memastikan ia masih nyata. Namun, teror sesungguhnya terjadi saat ia hendak berkedip. Pantulannya di cermin tidak berkedip. Sosok di dalam cermin itu menatapnya dengan senyum tipis yang mengerikan. Lalu bola mata pantulan itu bergerak perlahan melirik ke arah pintu toilet di belakang Maya. Jantung Maya serasa copot. Ia berbalik cepat, menatap pintu toilet yang tertutup rapat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh kembali ke cermin, pantulannya sudah kembali normal, menatapnya dengan ekspresi ketakutan yang sama. "Gua pasti gila," bisiknya. Tapi di sudut cermin, ia melihat tulisan samar dari uap air, "Belum lunas." Padahal ia baru meminjam kemarin, dan belum ada tagihan yang masuk. Sore itu, Maya menyadari bahwa bunga pinjaman ini tidak dibayar dengan rupiah. Saat sedang mengetik laporan, ia merasakan rasa perih yang menyengat di punggung tangannya. Perlahan, seperti tinta yang merembes di atas kertas basah, sebuah memar biru kehitaman muncul di kulitnya, tanpa benturan, tanpa sebab. Memar itu membentuk pola yang aneh, seperti bekas cengkeraman tangan yang sangat besar. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Maya mencoba mengusapnya, tapi rasa sakit itu makin menjadi. Dengan panik, ia menyisir rambutnya ke belakang karena stres. Dan betapa ngerinya ia saat melihat segenggam penuh rambut hitamnya rontok di tangannya. Akarnya masih basah, seolah dicabut paksa. Ia tidak sakit kanker, ia sehat walafiat kemarin. Aplikasi itu sedang memanennya. Ia membuka ponselnya dengan panik, mencoba menguninstall aplikasi Saka. Namun, setiap kali ia menekan hapus, layar ponselnya bergetar hebat dan muncul tulisan, "Pembatalan ditolak, aset sedang digunakan." Maya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar, ia tidak meminjam uang. Ia telah menjual dirinya sendiri. Hujan turun deras, seolah langit turut menangisi nasib Maya. Di dalam taksi online yang membawanya pulang, ponselnya berdering. Suaranya bukan nada dering biasa, melainkan suara lonceng kematian yang nyaring dan menyakitkan telinga. Layar menampilkan nomor 087 7595 195 195 195. Maya menatap supir taksi di depan, berharap bapak itu menegurnya untuk mematikan ponsel. Tapi supir itu diam saja, tetap menyetir dengan tenang, seolah tidak mendengar kebisingan yang memekakkan telinga itu. Dengan tangan gemetar, Maya mengangkat telepon itu, takut jika tidak diangkat, konsekuensinya akan lebih buruk. "Halo," suaranya hampir tak terdengar. Hening sejenak. Lalu terdengar suara-suara ibunya. "Maya, kenapa kamu jual ibu, nak?" Maya menjerit tertahan, air matanya tumpah. "Ibu? Ini Maya, Bu." Suara itu berubah menjadi tawa berat dan mengerikan, suara iblis yang menyamar. "Jatuh tempo malam ini, Maya. Kami datang menjemput pelunasan." Sambungan terputus. Maya melihat keluar jendela, dan di setiap orang yang berdiri di pinggir jalan di bawah hujan, ia melihat mereka semua memiliki wajah yang rata. Tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit kosong yang menatap ke arah mobilnya. Maya berlari menyusuri koridor kosannya, seolah dikejar kawanan serigala. Lampu lorong berkedip-kedip tidak wajar, menciptakan efek stroboskopik yang membuat bayangan di dinding, seolah melompat-lompat mendekatinya. Udara berbau belerang dan daging busuk. Ia sampai di depan pintu kamarnya, tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci. Kunci itu jatuh. "Sial! Sial!" umpatnya sambil berlutut mengambil kunci. Saat ia menunduk, ia melihat dari celah bawah pintu tetangganya, tidak ada kaki manusia, melainkan bayangan hitam pekat yang merembes keluar seperti asap. Ia berhasil membuka pintu, membantingnya tertutup, dan menguncinya rapat-rapat. Tapi rasa aman itu hanya ilusi. Tepat setelah ia mengunci pintu, terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Halus, sopan, namun berirama. "Permisi, paket." Suara dari luar terdengar datar dan monoton. Maya tahu dia tidak memesan apapun. Ia mundur perlahan menjauhi pintu. Ketukan itu berubah menjadi gedoran. Dum, dum, dum. Pintu kayu itu bergetar hebat, seolah ada banteng yang menabraknya dari luar. Gedoran itu bukan menuntut uang, itu menuntut nyawa. Tidak ada tempat untuk lari. Kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat kini menjadi peti mati. Maya tersudut di pojok ruangan, memeluk lututnya sambil menangis histeris. Fenomena di depannya sudah tidak bisa dijelaskan logika. Ponselnya,
Ponsel terkutuk itu melayang di tengah ruangan, berputar perlahan. Layarnya memproyeksikan cahaya seperti proyektor film, menampilkan video Maya sendiri. Tapi di video itu, Maya terlihat tua renta, kulitnya mengelupas, matanya putih semua. Itu adalah masa depannya atau lebih tepatnya, ketiadaan masa depannya. Suara dari ponsel itu bukan lagi suara manusia, melainkan paduan suara ribuan jeritan orang yang pernah terjebak sebelumnya. Waktu habis. Kontrak selesai, suara itu menggema memecahkan kaca jendela. Maya mencoba menutup telinganya, berteriak, ambil uangnya. Ambil semuanya. Tapi suara itu menjawab dingin, uangmu tidak laku di sini. Kami makan waktu, kami makan sisa hidupmu. Angin kencang berputar di dalam kamar tertutup itu, menerbangkan kertas-kertas tagihan yang selama ini menghantuinya, kini menjadi konfeti untuk upacara pengorbanannya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela, membawa kehangatan yang kontras dengan kejadian malam sebelumnya. Burung-burung berkicau riang, suara motor tetangga terdengar dipanaskan. Dunia berjalan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Kamar kos itu hening. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada darah, tidak ada mayat. Semuanya rapi, bahkan terlalu rapi. Tempat tidur sudah dibereskan, meja belajar bersih dari tumpukan tagihan. Maya menghilang tanpa jejak. Satu-satunya benda yang tersisa di tengah ruangan adalah ponsel pintarnya yang tergeletak di lantai dengan layar retak 1000. Layar itu menyala sebentar, menampilkan notifikasi terakhir dengan latar warna hijau cerah yang ironis. Satu kata tertulis dengan jelas, lunas. Angin berhembus pelan, menutup pintu kamar itu dengan bunyi eklik yang final. Di luar sana, ribuan orang lain baru saja mengunduh aplikasi yang sama, tersenyum lega karena pinjaman mereka disetujui. Tanpa tahu bahwa mereka baru saja menandatangani kontrak kematian mereka sendiri. Jika satu orang saja terselamatkan karena video ini, maka subscribe dan bagikan channel Pemuda Pos ini. Jangan biarkan teror ini berlanjut.